Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Bagaimana pendapat Gus AA tentang ancaman pemecatan kalau misalkan Ganjar Pranowo berani maju di Pilpres 2024? Pendapat saya ya santai-santai aja. Loh, kenapa santai-santai aja, Gus? Pertama, Ganjar Pranowo tidak pernah bilang saya akan nyalonkan diri menjadi presiden. Coba cari videonya, ada enggak? Omongan Ganjar Pranowo saya akan mencalonkan diri sebagai presiden. Yang berbicara Ganjar Pranowo adalah calon presiden terpopuler. Pertama survei. Ganjar Pranowo itu menjadi salah satu calon presiden terpopuler. Paling populer daripada Prabowo, paling populer daripada Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan jelas dia ambisi pengen nyapres, ada videonya. Prabowo jelas dia ambisi jadi presiden, ada videonya. Baik Anies Baswedan, baik Prabowo sudah mendeklarasikan diri. Sekarang Ganjar Pranowo, kalau kalian lihat video YouTube-nya, itu berisi aktivitas dia sehari-hari ketika melaksanakan tugasnya. Pertanyaannya, Ganjar Pranowo dipecat, taruhlah. Salahnya apa? Salahnya di mana? Dia muncul di survei karena rakyat yang pilih. Kalaupun ada yang mendeklarasikan sebagai tim relawan, itu pribadi-pribadi, belum ada mesin yang bekerja. Beda dengan Anies Baswedan, mesinnya udah bekerja. Tiap ormas dikasih 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. NU, Muhammadiyah, Persis, ada yang kasih 3 miliar, ada yang kasih 5 miliar, MUI 10 miliar. Lalu ada juga gereja dikasih 49 miliar. Itu jelas mesinnya bekerja kalau Anies Baswedan. Mengekspor masalah Jakarta International Stadium seolah-olah milik Anies Baswedan, karya Anies Baswedan. Mengekspor apapun yang kalau menurut saya bukan karya Anies Baswedan tetapi diklaim sebagai karya Anies Baswedan. Yang paling jelas itu Formula E, diekspor habis-habisan. Mesin Anies Baswedan sudah bekerja, mesin Prabowo sudah bekerja, mesin Ganjar Pranowo belum bekerja. Dia bekerja ya santai-santai aja. Bekerja apa adanya tanpa ada apa-apanya. Ketika muncul di survei, itu merupakan masukan buat PDIP Perjuangan. Yang menurut saya, PDIP Perjuangan ini ogah mencalonkan Ganjar. Karena pertama terjerat perjanjian setan dengan Prabowo. Kalau PDIP berpikiran normal, berpikiran cerdas, berpikiran bijak, Ganjar Pranowo itu sudah jelas pilihan rakyat. Dan respon rakyat itu bisa terlihat. Keinginan rakyat itu bisa diamati. Dia tidak ambisius, dia tidak menggerakkan sistem politik. Ya karena mesin politik Ganjar itu di PDIP. PDIP-nya nggak mau. Kalau nggak mau, tetap pengen mencalonkan Prabowo dan Puan Maharani. Tanpa mesin berjalan, anehnya Ganjar ini ratingnya sangat tinggi, bahkan semakin tinggi. Ini kan betul-betul aspirasi suara rakyat. Benar-benar datang dari rakyat, rakyat yang menginginkan. Jokowi membaca ke arah sana, saya membaca ke arah sana, yang lain pun membaca ke arah sana. Ini benar-benar suara rakyat pilih Ganjar Pranowo. Bukan Ganjar Pranowo yang pengen, rakyatnya yang pengen. Sekarang begini, kita pakai logika. Katanya PDIP pengen memenangkan pemilu lagi. Hat-trick kata.
Kita pakai logika saja, nggak usah pakai emosi, nggak usah teriak ancam-ancam mau pecat sana pecat sini, nggak perlu. Kita pakai logika politik. Kalau misalkan yang maju nih, yang maju Prabowo dengan Puan Maharani, Prabowo presiden, Puan Maharani wakil presiden. Oke, sampai sini jelas. Kelemahan Prabowo, satu, dia pernah terlibat kasus penculikan. Pernah terlibat kasus penculikan. Dua, dia pernah terlibat kasus penggulingan Ahok dan penjarakan Ahok menggerakkan PA 212. Tiga, dia pernah terlibat kebohongan hoak Ratna Sarumpait. Keempat ya, di 2014, 2019, putaran presidennya mengerikan. Kalau saya berpikiran Prabowo ini adalah dalam dari semua kekacauan yang ada di perpolitikan Indonesia. Masa dalam kekacauan yang ada di Indonesia mau dijadikan presiden? Akal warasnya di mana? Apakah rakyat mau? Jelas nggak mau. Rekam jejaknya memang jelek, kotor. Mau gimana lagi? Ini bukan hoak, ini kenyataan bisa dilihat lah. Sedangkan Puan Maharani, ketua DPR, oke, dia cucunya Soekarno, ya betul. Cucunya presiden Ibu Megawati, anaknya presiden Ibu Megawati, betul itu. Tapi apa prestasi dia? Yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat langsung. Tidak ada yang terekspos, tidak ada yang terbawa up, semuanya diam-diam saja, rakyat tidak tahu. Yang rakyat tahu Puan Maharani, putrinya Megawati, dan cucunya Soekarno. Tetapi kalau tanpa kinerja yang jelas, kehebatannya apa, ya rakyat nggak mau milih dong, nggak mau membeli kucing dalam karung. Dan zaman sekarang, politikus itu tidak bisa dengan konsep politik diam. Zaman sekarang itu zamannya bicara, bicaranya harus bagus, kerjanya harus bagus. Rakyat akan bisa menilai karakter seseorang dari bicara. Ketika bicaranya bagus, akan dilihat dari kerjanya. Anies Baswedan bagus bicaranya, tetapi kerjanya itu bertolak belakang dengan omongan. Nggak cocok jadi presiden. Prabowo itu tekstual seperti Soeharto. Nggak bisa berbicara langsung, datang dari pemikiran sendiri, semuanya terkonsep. Itu Prabowo. Secara karakter kepemimpinan era milenial nggak cocok. Zaman sudah berubah. Pemimpin harus pandai berbicara, harus bisa menjawab pertanyaan tanpa perlu bertanya, tanpa perlu dikonsep. Datang ke sumber masalah, meneliti masalah, memecahkan masalah itu. Pemimpin harus seperti itu. Apakah Prabowo sanggup seperti itu? Nggak bisa. Apakah Puan Maharani sanggup seperti itu? Nggak bisa. Apakah Anies Baswedan sanggup seperti itu? Nggak bisa. Tetapi Ganjar Pranowo itu kita lihat dari video-video YouTube-nya itu, dia datang masalah, berdialog dengan masalah, lalu memecahkan masalah. Itulah yang diinginkan oleh rakyat. Bahkan Ganjar Pranowo tidak hanya pandai berbicara, dia pun bagus dalam kerja. Bukan kerjanya di medsos, bukan. Kerjaannya dia selama ini sehari-hari diliput agar rakyat itu tahu, oh kerja pemimpin sehari seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti rakyat yang kawal, rakyat yang kontrol, rakyat yang cek betul enggak. Kalau betul akan banyak pendukung. Dan itu yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Rakyat sudah cek, rakyat sudah pantau, dan akhirnya banyak pendukung. Rakyat yang ingin, kenapa Ganjar Pranowo yang disalahkan? Rakyat yang ingin, kenapa Ganjar Pranowo yang mau dipecat? Harusnya PDIP kalau pengen hat-trick, ya bisa membaca tanda-tanda alam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dari silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kalau Ibu Megawati orang-orang yang berakal, kalau orang-orang PDIP orang-orang yang berakal, maka lihat tanda-tanda yang terjadi di siang dan malam. Rakyat sudah milih Ganjar Pranowo, ya sudah, tinggal deklarasikan, selesai. Rakyat ini sedang menunggu Ibu Megawati untuk mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Ketika itu terjadi akan meledak. Kalian akan jadi super power. Karena kita tidak ingin nanti di Pilpres 2024 itu bagi-bagi kursi lagi seperti saat ini. Kasihan Jokowi. Ketika Jokowi bilang A, menterinya bilang B, bilang C, bilang D, bilang E. Kasihan. Makanya kita rakyat Indonesia itu bersatu padu menggalang kekuatan. Kali-kali dong, ada partai yang bisa mencapai 50%. Sehingga dia, presiden dia itu bisa memilih para menterinya itu yang satu visi, satu misi. Sehingga dalam bekerja itu mudah. Ya contohlah Jokowi dengan Gubernur Flores NTT. Satu visi, satu misi, pembangunan cepat. Kenapa? Karena satu visi, satu misi. Tapi kalau berbeda visi misi, repot, terhambat. Yang kena getah presiden lagi, dan presiden lagi. Ganjar Pranowo punya karakter seperti Jokowi, maka rakyat pilih. Kalau Jokowi tidak bisa 3 periode, ya udah cari pengganti yang mirip Jokowi.
Tidak korupsi, pro rakyat, kerjanya apa adanya tanpa ada apa-apanya, tulus, berbakti. Ya itu yang kita inginkan. PDIP sebetulnya udah gampang lah. Nggak perlu bikin ribut, nggak perlu menjelek-jelekan Ganjar Pranowo. Apalagi sampai memecat Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo seperti kue, hadiah, yang dipersembahkan oleh rakyat Indonesia buat PDIP. PDIP mau ambil nggak? Kalau mau ambil hadiah ini, Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, udah. Dukungan rakyat itu full. Jebret. Aneh kan? Orang lain itu tidak punya calon presiden yang benar-benar masuk 3 besar. Masa PDIP punya seorang Ganjar, punya seorang calon yang tidak disangka-sangka viral masuk 3 besar, bahkan yang paling menonjol, masa tidak mau? Kenapa harus memaksakan sesuatu yang sebetulnya tidak pantas oleh PDIP lakukan? Berkoalisi dengan Prabowo itu bukan hal yang baik. Kenapa tidak berani berkata sendiri, berani mencalonkan sendiri, tempur sampai mati demi NKRI? Kenapa harus mengikuti perjanjian setan yang waktu dulu? Politik itu dinamis. Tidak bisa kita dikontrol oleh suatu surat, suatu perjanjian apapun. Kalau PDIP pro rakyat, ikuti keinginan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.